Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap. Nah, dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, dari kinerja sektor cryptocurrency terutama kita lihat dulu lah dari data Fair and Greed Index ya. Fair and Greed Index berada di area 64, market cap di area 3,42 triliun, sedangkan indeksnya altcoin itu di area 28. Nah, ini yang sempat kita bahas bro ya. Kita itu masih berada di Bitcoin session, belum masuk ke alt session. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih bro ya, indeksnya altcoin itu baru di area 28. Oke. Kita baru bisa mengatakan oh kita running star nih di alt session itu ketika indeksnya ini udah berada di tengah-tengah bro, 50% gitu ya. Itu mulai running star yang namanya alt session nanti. Nah, ketika running star itu sukses, maka indeksnya itu akan semakin meningkat ya. Nanti di 50, 55, 60, 70 dan seterusnya gitu. Syukur-syukur bisa masuk ke 100 ya. Oke, terus kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, nah ini bro, yang menghambat kenaikan daripada altcoin itu terjadi karena Bitcoin dominance ini masih tinggi ya. Bang, Bitcoin udah naik sampai 110.000. Bitcoin berada di area 109.000. Kenapa altcoin naiknya ngap-ngapan? Ya karena ini bro ya. Karena ini Bitcoin dominance masih tinggi. Bitcoin dominance masih tinggi, dia berada di area 63 ya. Jadi ya mau gimana lagi bro, masih tertahan oleh Bitcoin dominance. Jadi perputaran uang masih mendominasi terhadap Bitcoin, belum lari ke altcoin. Ya sabar aja, kita tunggu aja Bitcoin dominance ini junam gitu ya. Barulah kita bisa melihat tuh kenaikan daripada altcoin mungkin lepas landas bro ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi nih ya, tentang XRP lagi. Nah, kali ini bro, BlackRock mungkin ajukan ETF XRP. Apa artinya bagi peluang persetujuan? Jadi kita udah ketahui bersama-sama ya bro ya. Beberapa entitas itu udah ngajuin ETF-nya XRP ya kan. Udah ngajuin nih, BlackRock belum. Ya BlackRock belum. Kalau BlackRock ngajuin mungkin peluangnya jauh lebih gede lagi gitu kan. Nah, semisal BlackRock ini ngumumin pengajuan ETF XRP gitu kan. Mungkin akan ada volatilitas harga juga terhadap XRP. Jadi ini cukup menarik ya. Bagaimana raksasa manajer aset BlackRock berpotensi mengguncang persaingan ETF XRP. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ada perbincangan yang berkembang tentang potensi BlackRock mengajukan ETF XRP. Meskipun apa faktanya raksasa manajemen aset itu sebelumnya menepis gagasan menyentuh altcoin lain. Dalam postingan terbarunya, analis ETF terkemuka yaitu Ned Geraci ya bertanya-tanya apakah ETF XRP atau Solana akan mendapatkan persetujuan batch dengan aplikasi lain. Ini akan sejalan dengan cara BlackRock menangani aplikasi ETF Bitcoin dan Ethereum ya. Terus di sini jika BlackRock tiba-tiba berbalik dan mengajukan ETF XRP, ini dapat mengguncang perlombaan saat ini yang dimana sudah memiliki banyak peserta seperti ada Bitwiz, Canary Capital ya, 21 Shard dan tentu saja ada Frankie Templeton ya. Ini adalah beberapa entitas yang udah ngajuin ETF-nya XRP bro. Seperti yang dilaporkan oleh You Today kemarin ya, Grayscale sebelumnya memperkirakan bahwa BlackRock dan Fidelity dapat bergabung dalam persaingan ETF karena kedua raksasa ini tidak akan tinggal diam. Namun hingga saat ini kan belum ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan ini siap untuk mengajukan pengajuan S1 mereka dalam waktu dekatnya ya. Jadi kalau kita melihat BlackRock, Fidelity, kalau dia mau ngajuin ETF-nya XRP ini sangat menarik bro ya. Ini sangat-sangat menarik. Nah, ya semoga saja bro, semoga saja nanti dalam waktu dekat ya BlackRock sama Fidelity ini ngajuin lah ya untuk ETF XRP. Nah, jadi Vanek baru-baru ini mengirimkan surat kepada SEC yang di dalamnya ia menyuarakan rasa frustasinya atas bagaimana ia secara efektif disingkirkan oleh permainan yang lebih besar seperti BlackRock dan Fidelity. Jadi Vanek yakin bahwa favoritisme semacam ini sebenarnya merusak inovasi dalam bidang ETF. Bersama dengan penerbit ETF yang lebih kecil, Vanek telah mendesak SEC untuk menerapkan kembali sistem yang pertama mengajukan untuk menyetujui aplikasi ETF. Jadi disesuaikan dengan rulesnya ya. Siapa cepat dia dapat, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semisal nih saya ngajuin ETF XRP, plong.
Tiba-tiba ada lagi yang jauh lebih gede nih, perusahaan jauh lebih gede ngajuin XRP, jebleng. Ada lagi nih yang ngajuin, perusahaannya jauh lebih gede lagi, dia ngajuin ETF-nya XRP. Nah, itu di approvementnya yang terakhir tuh karena perusahaan gede. Nah, jadi Vanek ini berbicara untuk mengubah hal tersebut, di mana orang yang ngajuin terlebih dahulu, ya itulah yang di approval terlebih dahulu gitu maksudnya. Nah, sampai saat ini kan peluang persetujuan ETF XRP tampaknya sangat tinggi menurut petaruh Polymarket ya. Menurut Bloomberg, SEC memiliki Paul Agnew kemungkinan akan menyetujui produk tersebut pada akhir tahun 2025. Tetapi ada peluang kecil produk tersebut akan mendapatkan lampu hijau paling cepat pada bulan Juli 2002 Juli ya, bulan Juli ini bro ya, tahun 2025. Nah, jadi kita lihat saja bro, semoga saja seperti BlackRock ya, Fidelity itu segera ngajuin ETF-nya XRP. Nah, di mana ada breaking news nih teman-teman ya, Ripple CTO David Schwartz juga dijadwalkan nih untuk memamerkan gitu AI baru dan alat interoperabilitas lintas rantai di Apex 2025 yang berlangsung pada 10 Juni di Singapura. Nantikan wawancara yang cukup menarik ya bro ya. Oke, semoga saja hal ini berdampak positif bagi harga XRP. Nah, jadi di sini ada statement yang cukup menohok juga ya bro ya. Jadi tahukah Anda bahwa Swift menggantikan Telex pada tahun 1977? Nah, ini ada data historikalnya bro. Jadi Telex itu tahun 1930 sampai 1977, yaitu sekitar 47 tahun lah ya. Itu digeser oleh Swift, digantikan oleh Swift. Nah, Swift dari 1977 sampai tahun 2024 itu usianya sebenarnya udah 47 tahun juga. Cuman kan belum tergeserkan oleh penggantinya gitu ya. Sekarang saatnya Swift digantikan oleh XRP ya. Ini menarik bro, kalau kita nggak berbicara pergantian atau pergeserannya, bisa berkolaborasi dengan Swift aja ya, atau bisa melakukan 1% dari transaksi yang dilakukan oleh Swift aja bro, harga XRP pasti meledak banget. Apalagi sampai geser posisi Swift gitu ya, sampai digantikan, wah auto mana ini ya, Uranus kali bro ya. Nah, ini adalah dominasi daripada Bitcoin dan altcoin ya bro. Kalau kita lihat ya, Bitcoin dominance atau dominasi terhadap Bitcoin ya, kalau menurut data historikalnya ini kan masih sangat tinggi gitu kan. Sebenarnya udah turun sekitar 1% lah ya. Terus kalau kita lihat untuk dominasi dari altcoin seperti XRP ini bro ada 4,28%. Ethereum nih yang tinggi sekitar 10%an bro ya. Kalau Ethereum 10%, selain daripada Ethereum yang tertinggi itu ada XRP. Ada XRP bro sekitar 4,28% ya. BNB 2%, Solana 2,6%, Dogecoin 0,91%, Tron, Cardano itu di bawah 1%. Tertinggi di XRP dan Ethereum. Ethereum 10%, XRP 4%. Nah, ya semoga saja bro, ya semoga saja harga daripada XRP di tahun ini bisa menggembirakan lah ya, bisa buat dompet kita nggak bisa ditekuk-tekuk gitu loh bro ya, harapannya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP ya, intinya disclaimer dan salam